Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi ke kalian mengenai limit fungsi aljabar yang menggunakan cara substitusi dan cara pemfaktoran. Sekarang cara yang ketiga, yaitu kemarin yang sudah kan substitusi, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga dikalikan dengan faktor sekawan. Nah, sekarang yang dibahas sama Ibu adalah yang cara nomor 3. Kapan sebuah limit fungsi aljabar itu kita kerjakan dengan dikalikan dengan faktor sekawan? Sama apabila digunakan cara substitusi yang pertama, itu hasilnya adalah 0/0, maka harus kita kerjakan dengan cara dikalikan dengan faktor sekawan. Apabila difaktorkan tidak bisa, maka dikalikan dengan faktor sekawan. Ciri soalnya seperti apa? Biasanya ciri soalnya ada tanda akarnya. Kalau ada tanda akarnya kan tidak mungkin kita lakukan pemfaktoran, maka kita lakukan dikalikan dengan faktor sekawan. Sekarang saya kasih contoh soalnya, misalnya seperti ini contoh soalnya. Limit X mendekati 4, untuk X dikurangi 4 dibagi akar X dikurangi 2. Kalau kita melaksanakan cara substitusi, misalnya seperti ini, kita substitusikan angka 4 ke dalam nilai X, maka menjadi seperti ini. X-nya kita ganti 4 ya, menjadi 4, kemudian dikurangi dengan 4 per akar 4, karena X-nya juga diganti dengan 4, dikurangi 2, sehingga hasilnya 4 dikurangi 4 sama dengan 0, kemudian akar 4 itu sama dengan 2, dikurangi 2, maka hasilnya menjadi 0/0. Nah, 0/0 ini kan namanya bilangan tidak tentu. Nah, berarti bukan hasilnya. Kalau begitu, harus kita kerjakan dengan cara dikalikan dengan faktor sekawan. Bagaimana cara mengerjakannya? Maka caranya yang benar adalah kita tulis dulu soalnya, yaitu limit X mendekati 4 dalam kurung X dikurangi 4 dibagi dengan akar X dikurangi 2, kita kalikan dengan faktor sekawan. Faktor sekawannya siapa? Faktor sekawan bilangan yang ada tanda akarnya. Kebetulan yang ada tanda akarnya kan di bawahnya tanda per. Maka sekawannya dari akar X dikurangi 2 itu bagaimana? Kita buat dulu kali ya. Kali, kemudian kita buat per. Sekawannya dari yang ada tanda akarnya ini. Kita tulis sama-sama akar X dengan ini, sama-sama ada 2-nya juga, tetapi kalau di sini dikurangi maka di sini ditambah. Atas dan bawah sama, X ditambah 2. Ini namanya dikalikan dengan faktor sekawan. Sekawannya dari akar X dikurangi 2. Di sini dikalikan dengan akar X ditambah 2. Di sini juga akar X ditambah dengan 2. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya kelanjutannya? Kita lanjutkan di sini. Yang atas kalikan dengan yang atas, atau pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Sehingga nulisnya begini. Dalam kurung X dikurangi 4 kali akar X ditambah dengan 2, kemudian dibagi, yang bawah kita tulis juga, akar X dikurangi 2 kali akar X ditambah 2. Terus bagaimana cara langkah berikutnya? Yang atas kita biarkan, tidak usah dikalikan, tetapi yang dikalikan hanya yang bawah saja. Maka menjadi seperti ini. Yang atas kita biarkan, kemudian di sini akar X ditambah dengan 2, kemudian per, bagaimana cara mengalikan ini? Kita kalikan sendiri aja ya di sebelah sini ya caranya ya, biar tidak rame. Akar X dikurangi dengan 2, kita sendirikan, kemudian di sini akar X ditambah dengan 2, ini yang kita kerjakan ini. Kita kerjakan sendiri di sini. Caranya akar X kita kalikan dengan akar X. Hasilnya kan akar X pangkat 2. Kemudian akar X kita kalikan dengan positif 2. Hasilnya positif 2 akar X.
Kalau sudah, kita pindah ke sini. Negatif 2 dikalikan dengan akar X, hasilnya negatif 2X. Kemudian negatif 2 kita kalikan lagi dengan positif 2. Hasilnya adalah negatif 4. Coba kita lihat. Akar X pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan X. Terus kita lihat 2 akar X min 2 akar X. Ini kan sebuah bilangan, kalau kita jumlahkan kan 0. Positif 2 dikurangi 2. Hasilnya kan 0. Kemudian dikurangi dengan 4. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita selesaikan sendiri di sini. Biar tidak bingung. Kalau sudah, hasilnya kita tulis lagi di sini di bawahnya. Yaitu X min 4. Coba kita lihat, ada yang sama kan antara atas yang bawah? Ada, yaitu X dikurangi min 4 kita coret. Sehingga hasilnya tinggal akar X ditambah 2. Hasilnya tinggal ini aja. Kalau sudah, kita substitusikan nilai X yang tadi sama dengan 4 ke dalam sini. Sehingga menjadi akar 4 ditambah 2. Berapa akar 4 ya? Akar 4 kan sama dengan 2. Ditambah 2, hasilnya sama dengan 4. Jadi, hasil dari limit X mendekati 4 dari X min 4 per akar X dikurangi 2 adalah sama dengan 4. Sementara seperti ini dulu ya contohnya. Nanti sama Ibu diberi soal, tolong kerjakan seperti cara yang saya jelaskan. Terima kasih.